sebenarnya tadi beliau, Ibu Mercy Christy. Silakan Ibu. Mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang saya hormati dan seluruh Bapak Ibu yang hadir mewakili lembaga masing-masing, saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Saya langsung saja berkaitan dengan kasus yang menimpa ya para lender saat ini dan mereka menuntut hak mereka. Dan ini berkaitan dengan transaksi keuangan peer-to-peer fintech berbasis syariah. Jadi hari ini kita bicara ada dua kegagalan atau dua kejahatan yang dilakukan. Pelanggaran terhadap regulasi formal keuangan negara dari sisi online, dan yang kedua hukum Tuhan. Ini prinsip dasar. Jadi untuk pihak kepolisian ini harus ditegakkan seadil-adilnya, efek jerah harus setinggi-tingginya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk OJK, dari data yang dipaparkan oleh para paguyuban lender, di sana disampaikan per kemarin tanggal 14 Januari, sistem online dari DSI masih terbuka. Artinya bahwa ini bisa dibaca. Total lender 4.898, nominal bisa bertambah karena form pengisian masih dibuka. Pertanyaan saya ke OJK, kalau sudah tahu ada permasalahan seperti begini, proses freezing aset dan freezing activity-nya sejauh mana? Kita bicara hari ini jangan ada korban bertambah, tapi fakta di depan mata kita hari ini, mekanisme online-nya tidak ditutup. Apa dasarnya OJK? Padahal Bapak tadi mempresentasikan dengan sangat-sangat tegas berkaitan dengan pengawasan dan lain-lain. Kita minta kejelasan soal ini. Saya cukup terganggu dari tadi karena begitu saya baca yang menjadi korban ini bukan pengusaha besar, bukan korporat-korporat besar. Mari kita baca sama-sama. Pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, dan rakyat kecil. Ini cukup sangat menyakitkan. Jadi itu yang kedua. Kami minta jawaban nanti dari OJK. Kenapa tidak di freezing? Apa sebabnya? Proses hukum boleh berjalan, tetapi mestinya dari sisi pengawasan, dan ini harus disampaikan ke publik. Yang ketiga ini berkaitan dengan mekanisme transisi. Proses hukum boleh berjalan, tetapi mekanisme transisi harus diatur. Supaya komunikasi dengan para lender maupun pihak borrower dan sebagainya terbuka ke publik, terutama para lender. Ini uang mereka mungkin dari pensiun, uang dari hasil keringat mereka yang berdarah-darah itu. Kami minta mesti ada transparansi. Bagaimana bentuk mekanisme transisinya? Proses hukum jalan, tetapi OJK menyampaikan secara terbuka. Harus ada hotline yang jalan terus-menerus dari DSI misalnya, yang lain boleh dibekukan sementara waktu, tetapi mekanisme ini harus jalan supaya lender tetap bisa berkomunikasi untuk memastikan hak-hak mereka bisa dipenuhi. Dan yang paling terakhir adalah soal selisih dana. Saya ingin dapat kepastian, tadi saya baca dan saya cukup kaget bahwa ternyata untuk agunan awal itu sebesar 125%. Untuk kepastian pengamanan karena tidak ambil riba atau bunga dan sebagainya. Apakah total ini sudah terhitung dengan perhitungan 125% di awal? Kami minta catatan kritis soal ini. Dan kami ingin memastikan baik OJK, kepolisian, dan semua pihak-pihak terkait untuk memastikan sehingga apa yang menjadi hak dan kepastian dari para lender ini bisa terpenuhi. Saya kira ini beberapa catatan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mercy. Silakan Pak Endang.